Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaran Ramadan dengan akhiran NIM 123 dari kelompok 18 Praktikum Penelitian Operasional 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari Praktikum Penelitian Operasional 2, modul 2, shift 1. Jadi di sini saya akan langsung saja ya. Soalnya bisa dibacakan itu. Nomor satu, ada sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Ini ada gambarnya. Lalu yang ditanya itu tentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah G dalam jarak dalam satuan kilometer. Terus yang kedua itu ada sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi material handling akan mengirimkan ke 7 tempat yang berbeda. Seperti gambar berikut ini bisa dilihat. Jadi angka ini tuh dalam satuan kilometer. Terusnya tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalannya. Kita akan menentukan nomor satu terlebih dahulu. Ini yang ditanya tuh tentukan rute terpendek. Jadi kita pakai metode shortest route. Bisa lanjut ke software yang pertama. Oke, jadi kita udah ada di RStudio-nya. Yang pertama itu ada menginstal dan mengaktifkan package-nya. Jadi kita itu menginstal package si iGraph-nya itu, lalu library iGraph itu kita aktifin si package iGraph yang sudah kita download tadi. Lalu kita lanjut ke soal 1, itu mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobotnya itu. Jadi kodenya itu dipakai buat membuat data hubungan antar kota beserta jaraknya itu. Ini si edge. Terus data frame itu kayak ngebuat tabel data di R yang terdiri dari baris sama kolom ini, barisnya ini, kolom ini. Jadi maksudnya tuh from itu kan dari awal tempatnya si ini, awal tempat si ekspedisinya itu dari daerah A tuh itu menuju ke B, ini kolomnya nih sampai ke 6, itu W itu jarak. Jadi dari A ke B itu jaraknya 6 kilometer, dari A ke C itu 4 kilometer, dari B ke D itu 7 kilometer, dan dari B ke C itu 5 kilometer, dan seterusnya. Lalu selanjutnya itu ada membuat graf berarah dengan bobot. Jadi kode ini tuh dipakai buat mengubah tabel edge tadi menjadi graf jaringan. Graph from data itu maksudnya untuk membuat graf dari data frame edge. Itu edge directed through. Jadi si grafnya ini dia tuh punya arah gitu. Kita run dulu ya. Kalau ini kalau sudah di run tidak perlu di run kembali. Oke, selanjutnya ada plot graph itu untuk menampilkan visualisasi graf jaringannya. Di sini ada vertex color itu kita tampilin warna merah, vertex size-nya itu untuk ngaturin ukuran simpulnya, lalu untuk arrow-nya itu untuk ngaturin ini arrow size-nya atau ukuran si panahnya itu. Kita run. Maaf. Oke, ini sudah di run. Mungkin gambarnya nggak mirip yang ada di soal ya, tapi untuk datanya itu sama. Semisal dari A ke B itu 6 kilometer, dari A ke C itu 4 kilometer. Dari A ke B itu 6 kilometer, dari A ke C itu 4 kilometer. Jadi sama ya, walaupun gambarnya itu kayak agak mencong. Oke. Terus kita lanjut ke menghitung dan nampilin jalur terpendek dari si A ini sampai ke si G. Itu untuk jalur terpendeknya yang ditanya di soalnya tadi. Kita langsung saja run. Maaf sampai sini. Oke. Jadi si RStudio ini nampilin ya untuk jarak terpendeknya atau shortest route-nya untuk si ekspedisi dari A ke G itu adalah dari A ke C ke E dan ke G.
Lalu kita ingin tahu jarak tempuhnya itu totalnya. Kita bisa langsung run ini codingannya sama, cuma menghitung jarak totalnya saja. Kita bisa langsung run. Oke, jadi total yang ditempuh oleh si ekspedisi dari rutenya dari A ke G itu merupakan 16 kilometer. Dari A ke C itu 4 kilometer, lalu dari C ke E-nya itu 7 kilometer, terus dari E ke G-nya itu 5 kilometer. Jadi totalnya adalah 16 kilometer. Jadi dari semua rute yang ada, ini adalah rute terpendeknya. Oke, itu begitu untuk RStudio. Kita lanjut ke si POMCAM-nya. Oke, jadi kita udah ada di POMCAM, kita pilih modul, kita pilih network, kita pilih new, kita pilih metode shortest route. Oke, kita ubah dulu ini menjadi soal 1. Untuk number of branch itu atau rutenya, bisa soal ya. Ini ada jumlah total rutenya itu ada 12. Ini kita ubah ke 12. Lalu untuk network type-nya itu kita pilih directed karena dia itu punya arah. Kayak misalnya dari A ke B, nah arahnya itu arah. Kan nggak mungkin kalau dari A ke B terus balik lagi dia B ke A gitu. Si ekspedisinya muter dia, nggak mau gitu. Itu nggak bisa. Makanya kita pilih directed. Oke. Nah, kita masukin data-datanya terlebih dahulu. Oke, jadi kita udah masukin data-datanya, bisa kita langsung run. Nah, bisa dilihat ya, ini sama kayak yang ada di RStudio-nya. Itu dengan jumlah total jaraknya itu adalah 16 kilometer. Dari start itu dari 1 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 7. Jadi 1 itu A, 3-nya itu C, itu seperti itu ya, dan seterusnya. Ini untuk POMCAM soal 1, shortest route. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi kita udah di soal kedua, itu sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi material handling akan mengirimkan ke 7 tempat yang berbeda seperti gambar yang bisa dilihat ya. Itu tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Nah, karena maksudnya itu si ini nggak punya direksi ya, dia tuh kayak bukan soal 1, dia tuh punya direksi. Nah, ini dia nggak punya, jadi ya kayak acak-acakan. Jadi si soal itu minta rute yang paling maksimum lah, paling biar tuh dia paling deket, nggak jauh-jauhan tuh kayak dari A ke B terus E ke E terus malah E ke C gitu. Itu kayak nggak efektif. Oke, kita langsung ke RStudio-nya aja. Oke, ini kayak soal sebelumnya ya. Penjelasannya itu kayak misal dari data soal ini kayak dari A ke B ke 3 kilometer, A ke C 3 kilometer, dan seterusnya. Lalu di sini ada membuat graf tak berarah dengan bobot. Itu kan tadi dia nggak punya arah ya, jadi kita masukin directed false. Nggak kayak soal sebelumnya yaitu directed true. Lalu ini ada plot graph. Jadi ini tuh buat nampilin graf jaringan semua kotanya itu sebelum perhitungan MST-nya atau spanning tree-nya. Kita run. Oke, jadi dia tuh masih acak-acakan ya di gambarnya ini. Kayak misalnya dari D ke C, C ke E ke G itu dia masih acak-acakan, masih belum jelas. Lalu kita hitung si spanning tree-nya itu untuk nyari minimumnya lah, yang ngehubungin semua kota dengan total jarak paling minimumnya gitu. Kita run. Oke, sudah. Lalu ada plot MST. Nah, beda kayak plot sebelumnya ya. Jadi si kodenya ini bakal nampilin graf hasil MST ini atau spanning tree-nya itu dengan pakai distribusi yang paling efisien. Jadi itu bedanya beberapa si edge ini bakal ada yang hilang nih. Jadi ininya bakal ada yang hilang nih, kayak rutenya gitu buat nampilin
cuma jalur terbaiknya doang. Kita run. Nah, tuh. Di gambarnya beda. Itu dari A ke C, ke B, ke F, lalu dari A ke C, ke D, ke E, ke G. Oke, jadi ini untuk si plot yang keduanya. Lalu di sini ada menghitung total maaf sebelumnya print dulu untuk ambil sisi membentuk MSD-nya. Nah, untuk ini ya rutenya ya, dia tuh dari A ke C itu 3 kilometer, B ke C ke dari C ke B itu 3 kilometer, terusnya dari B ke F itu 3 kilometer. Lalu selanjutnya ini ada hitung total bobotnya. Jadi itu untuk hitung total jarak seluruh MSD-nya itu kita langsung run aja ya. Nah, jadi totalnya adalah 17 kilometer. Itu dari A ke C 3 kilometer, C ke B 3 kilometer, dan B ke F itu adalah 3 kilometer. Jadi totalnya 9. Lalu dari C ke D-nya itu 3 kilometer, B ke E-nya itu 3 kilometer, dan E ke G itu 2 kilometer. Jadi totalnya itu ada 17 kilometer. Nah, ini untuk spanning tree ya dari soal 2 untuk dari RStudio-nya. Kita bisa lanjut ke si Ponti. Oke, kita udah di RStudio-nya. Maaf, untuk di POMKM-nya. Kita pilih modul, kita pilih network, kita pilih new, kita pilih metode minimum spanning tree. Oke, kita ubah di terlebih dahulu menjadi soal 2. Lalu untuk number of branch-nya itu sama, rutenya dia totalnya ada 12 kayak soal 1. Kita klik OK. Nah, untuk datanya kita isi terlebih dahulu ya. Oke, jadi hasilnya udah bisa dilihat ya. Dia itu totalnya 17 kilometer untuk si minimum spanning tree-nya ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.